Temu lagi di Hot Room, Bapak Endang Kumara, Ketua Korpri LL Dikti Wilayah 4 yang membidangi bidang pendidikan. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengakui UMPM itu sebagai universitas? Yang kedua, apakah Anda pernah benar minta maaf kepada lembaga ini? Apakah Anda mengakui gelar dari Raffi Ahmad? Yang pertama, saya mungkin perlu membacakan Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, tepatnya pasal 26. Ya. Yang salah satunya bahwa dokter kehormatan itu atau honoris causa adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi dengan peringkat unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasanya yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau berjasa dalam bidang kemanusiaan. Ya. Nah, ketika tadi melihat fenomena hal ini, menurut tema saya, memang Institute of Professional Management yang ada di Thailand ini, itu kelihatannya belum ada kerjasama dengan Kemendikbudristek, dan juga kalau dilihat di websitenya, itu belum memiliki izin operasional. Nah, sehingga berdasarkan itu mungkin ini yang menjadi persoalan. Izin di sana atau izin di Indonesia? Izin di Indonesia. Oke. Izin di Indonesia. Dan sudah ada 6 universitas yang membuka di Indonesia, baik itu dari Australia, kemudian Kanada, maupun dari Singapura. Ya. Dan itu semua sudah memiliki izin operasional. Kemudian yang kedua, ketika tadi Bang Hotman menyampaikan, saya pikir itu dinyatakan tidak sah oleh Kemendikbudristek karena salah satu persyaratannya tadi belum terpenuhi, sehingga dengan demikian maka menurut hemat saya harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Artinya, Kemendikti tidak mengatakan gelar Raffi Ahmad tidak sah, hanya disebutkan ini kampus nggak ada izin di Indonesia, hanya itu doang. Iya, izin operasional itu akan mengikat terhadap aspek yuridis, Bang Hotman. Jadi menurut hemat saya itu harus dipenuhi dulu gitu. Ketika tadi izin operasional itu belum terpenuhi, maka dengan sendirinya hak yang dimiliki oleh jadi yang pertama, UMPM di Indonesia belum ada kampusnya. Ya, belum ada izin operasionalnya pun dari luar negeri. Betul. Dan yang kedua, tidak berhak memberikan gelar itu. Ya, betul. Yang ketiga, benar Anda minta maaf ke Kementerian Pendidikan? Saya pikir belum ada. Secara tertulis belum ada. Belum ada tertulis? Belum ada. Dan di sini sudah dinyatakan bahwa kampus itu tidak ada di Indonesia. Betul. Karena jadi menurut Anda pemberian gelar itu sah atau tidak? Menurut tema saya tidak sah. Saya kasih contoh. Harvard Law School tidak punya izin di Indonesia. Ya. Kalau saya dikasih gelar di Amerika, siapa yang meragukan Harvard? Apakah itu sah atau tidak? Ya, kalau permasalahan dengan negara Indonesia, salah satunya emang izin operasionalnya harus tercantum dulu gitu, Bang Hotman. Ya. Jadi intinya kalau tidak ada izin operasional, maka secara legalitas menurut saya tidak bisa. Artinya gelar itu tidak diakui di sini. Ya, tidak diakui di sini. Tapi saya boleh dong tetap memakai gelar saya ya, kalau dapat gelar dari Harvard. Ya, tidak apa-apa. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Indonesia tidak di. Cuma secara legal tidak diakui di sini. Gimana dengan Pak Doni Koswara? Setuju bahwa apakah kampusnya ini kampus atau tidak? Ya, kalau kita melihat dari definisi ya, lembaga pendidikan tinggi yang sah untuk memberikan gelar Dr. honoris causa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena di dalam konstruksi hukum kita itu, dalam undang-undang tadi yang disebutkan Pak Endang kan, tentang undang-undang dikti ya, pendidikan tinggi itu kan memang yang berhak memberikan gelar termasuk gelar Dr. honoris causa adalah lembaga yang memang terakreditasi A atau unggul dan sudah ini meluluskan atau punya program S3 sejenis doktor sejenis. Sesuai dengan apa yang mau diberikan. Jadi kalau melihat dari seperti ini, maka sebenarnya universitas ini belum memenuhi kriteria sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk sebagai sebuah lembaga yang diakui secara sah untuk memberikan gelar Dr. honoris causa. Jadi Anda berpendapat gelarnya Raffi Ahmad, doktornya itu tidak sah? Tergantung yang memberikan siapa dulu, Bang. Ya, yang Thailand. Ya, kalau yang dari Thailand, kita ada 2 konstruksi hukum. Pertama, undang-undang kita itu kan mengikat hanya di Indonesia. Praktek ya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kalau misalkan gelar ini diberikan oleh universitas di luar negeri, ya tentu harapan kita kan kita memiliki standar tuh harus terakreditasi A, diakui di negaranya. Harapannya kan seperti itu juga. Tetapi dari sisi hukum saya rasa kita tidak bisa intervensi kan. Universitas lain, kemudian ke tempat kita. Anda mengatakan universitas luar negeri bebas saja kasih gelar, tapi secara hukum tidak diakui di Indonesia, begitu? Secara hukum tidak bisa diakui dan mereka meskipun bebas, kita kan punya aturan-aturannya. Sehingga itu untuk menjaga marwah perguruan tinggi. Kalau nanti tiba-tiba
Raffi Ahmad bikin KTP, rubah KTP-nya jadi Dr. Honoris Causa Raffi Ahmad, apa nanti dianggap pemalsuan atau enggak? Pemalsuan nama? Ya kalau misalkan itu dipakai di Indonesia, gelar ini kan tidak sah. Karena gelar untuk di Indonesia kan harus ngikutin peraturan di Indonesia. Tidak boleh dipakai di dokumen resmi. Iya tidak boleh menurut saya karena Raffi tidak sah Ahmad di pakai Indonesia. aja untuk sinetron dulu. Ya itu boleh kalau untuk sinetron. Ya, Pak Dede Yusuf gimana nih? Ya, mana yang Anda kan DPR bidang pendidikan, ayo dong. Kalau saya membaginya begini, Bang. Ya. Kalau berbicara dua hal ya. Yang pertama Raffi Ahmad, tidak ada yang meragukan Raffi Ahmad. Oh iya, Kalau bidang perlu itu memang bidang dia. Bahkan kalau perlu dikasih profesor. Benar. Karena dia sudah membuktikan bahwa dalam proses perjalanannya dia menjadi benchmarking bagi dunia keartisan Sampai hari maupun ini. digital. Tapi bahwa tadi kita juga bertanya, Raffi untuk apa ya ngambil gelar Dia tidak doktor? ambil, diundang. Maka dari itu, jadi konteksnya di sini adalah ini masalah pendidikan. Dunia pendidikan adalah dunia yang digeluti oleh para pendidik, para mahasiswa yang saat ini sedang berjuang mati-matian untuk mendapatkan gelar dan sebagainya. Yang sebetulnya itu tidak terlalu penting bagi Raffi Ahmad. Dia bilang saya nggak peduli. Jadi konteksnya kembali, kalau menurut saya mau ngambil dari sudut pandang yang lain. Ini pelajaran bagi kita. Kampus-kampus di Indonesia mestinya yang berkualitas sudah mau memberikan gelar honoris causa kepada Raffi Ahmad. Ya harusnya begitu. Harusnya. Ya. Sebelum ada entah dari luar negeri yang memberikan. Itu artinya kan menghargai anak bangsa. Ya. Ya kita sebut saja mungkin dalam hal ini apakah di IPB, ITB, BINUS dan sebagainya. Silakan berikan saja karena sudah proven, sudah terbukti. Paling yang perlu dilakukan adalah membuat jurnal. Jurnal itu adalah satu standar bahwa ada katakanlah ada semi disertasi yang disampaikan oleh Raffi Ahmad misalnya tentang dunia digital. Buat saya nggak ada masalah mau dia pakai itu iya atau tidak. Permasalahan kita hari ini adalah bahwa apakah gelar itu bisa dipakai di Indonesia atau tidak. Tadi Bang Hotman bilang katanya kalau dapat dari Harvard bagus, kenapa tidak? Ya, tapi kan tidak punya dari izin Berkeley, di sini. Masalahnya tidak bisa dipakai di sini. Ya. Itu aja kembali ke situ. Walaupun itu Harvard University. Walaupun Harvard University itu bisa dipakai di kartu nama. Oke, artinya dipakai untuk non legal dokumen, boleh-boleh aja. Boleh. Tapi jangan pakai di akte kawin. Ya, atau, jangan dipakai di akte cerai gitu loh. Artinya kalau misalnya itu digunakan untuk sesuatu yang sifatnya akademik atau hukum, mungkin itu akan jadi masalah. Begitu. Karena ada payung hukumnya. Payung hukumnya adalah Permendikbud, lalu kemudian ada Undang-Undang Perguruan Tinggi, lalu ada Undang-Undang Sisdiknas dan lain-lain. Kita masih di Indonesia, jadi kita tentunya mengacu kepada hukum yang Anda setuju Pak Endang, jadi Raffi Ahmad tidak boleh pakai gelar itu dalam dokumen hukum, misalnya dalam KTP, surat nikah yang kedua kali, atau surat cerai atau gimana? Ya, menurut hemat saya kalau untuk kartu nama tidak ada masalah, Bang Hotman. Tapi ketika dia sipil efek untuk berbagai hal, mungkin menurut saya tetap bercermin kepada Undang-Undang 12 tahun 2012 tadi. Jadi persyarat cara-caranya begini. Yang pertama itu harus diajukan dari dekan ke rektor. Kemudian setelah itu rektor mengadakan rapat senat akademik. Setelah rapat senat akademik menunjuk promotornya. Biasanya kan promotor untuk program dokter itu 3 orang. Nah setelah itu baru dia semacam diuji kelayakan, dia layak tidak gitu. Saya pun sama dengan Kang Dr. Dede tadi. Raffi Ahmad itu sudah mumpuni, tetapi mungkin cara-caranya saja formalitasnya harus diikuti gitu. Baik jadi dalam menurut maupun Anda secara legal gelar Raffi Ahmad Dr. Honoris Causa tidak bisa dipakai. Tidak bisa digunakan, Ustaz. Tapi untuk dipakai acting dipakai. Tidak jadi masalah. Dansa dipakai syuting boleh. Tidak jadi masalah. Ketemu lagi di Hot Room. Apakah Anda tahu bahwa saya itu juga ditawari profesor dari suatu universitas di Semarang, tapi saya sibuk terlalu berdansa, jadi belum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.